Selamat pagi pemirsa di rumah, senang sekali kita kembali bersama Apli, podcast Blak-Blakan bersama Apli. Kali ini sudah hadir di studio Pak Jayadi ya. Beliau Jayadi. adalah CEO dari Dilam Natur Abadi. Halo Pak, sapa dulu Pak pemirsa Pak. Halo. Jadi kalau kita tuh ya selalu selamat pagi ya Pak ya. Jadi kita nggak boleh selamat siang, nggak boleh selamat malam. Betul Bu. Karena katanya semangat selamat pagi itu seakan-akan kita nih Semangat baru. Semangat baru. Semangat baru Penuh selalu. harapan. Karena orang kalau bangun pagi tuh apa yang harus lakuin ya hari ini gitu kan. Tapi kalau kita selamat siang, jam-jam ngantuk, jam-jam lapar gitu kan. Betul. Gitu. Bener ya Pak ya? Iya betul Bu. Biarpun malam juga selamat pagi, minimal semangatnya pagi Bu. Oh iya. Nah gitu. Ya mau malam kayak, mau mendung kayak, mau gelap, pokoknya tuh semangat pagi gitu. Betul. Ya. Oke. Ya. Biasanya Pak di podcast kita tuh ada 3 session ya. 3 session itu biasanya pribadi, kemudian tentang bisnis dan produk, yang ketiga general gitu. Jadi nggak ribet kok Pak, saya cuma agak nanyanya agak gimana gitu. Kita Jangan masukin sadis-sadis Bu nanyanya. Oh enggak Bapak tenang, Bapak rileks. Okay. Saya ini baik hati dan tidak menggigit. Pemirsa, kita masuk session pertama, kita korek sedikit kehidupan pribadi dari Pak Jayadi. Gitu. Panggilnya Pak Jayadi atau Pak Dilam? Umumnya sih Jayadi yang manggil. Umumnya Jayadi ya. Jayadi. Kebetulan kalau panjangnya Jaya Dilam. Gitu. Oh Jaya, memang namanya Jaya Dilam. Jaya Dilam gitu. Okay. Bapak sudah berkeluarga? Sudah Bu. Istri ada berapa Pak? Istri 1 Pak? Satu Bu, pasti. Kok jawabnya pasti tuh? 1. Oh pasti 1 ya? Yakin. Yakin ya Pak? Yakin Bu. Kayaknya agak gimana jawab istri 1 agak. Oke. Putra-putri Pak? Putri 2. 1 sudah menikah, 1-nya masih SMP. Jadi jaraknya agak jauh. Oh cuma 2? Hanya 2. Oh, okay. 2 putri. Jadi jaraknya memang agak jauh. Oh, oke. Berapa tahun Pak jaraknya? Jaraknya 15 tahun. Anak yang pertama dengan yang kedua jaraknya 15 jaraknya 15 tahun. Ada bagusnya juga Bu jarak jauh. Karena begitu yang pertama sudah dewasa, udah nggak mau ikut kita kan. Masih ada adiknya. Masih ada mainan yang kecil gitu. Ya kan okay. Sampai sekarang masih ini. Memang di setting seperti itu ya Pak? Ya dikasihnya seperti itu Bu. Oke. Memang dari awal memang dikasihnya seperti itu, sempat terkendala ya. Iya, gitu Bu. Kalau nyonya itu dari dunia direct selling juga atau leader? Konvensional. Profesional aja. Profesional. Oh, jadi enggak dari orang industri yang sama dengan Bapak. Iya. Jadi meluruskan pertanyaan nih Pak, karena kalau orang dari pasangan kita dari industri yang sama dengan kita, saya nggak bisa nanya panjang lebar karena pasti sudah tahu kan, ini kebetulan beda profesi. Beda ya, profesi Pak. Bu. Ada kendala nggak Pak? Seperti kita tahu nih kan dunia kita nih direct selling kan ini 24 hours ya. Ibaratnya kerjanya itu nggak ada istirahatnya gitu. Iya. Ada keberatan Kak dengan nyonya dengan sistem seperti itu Pak? Kalau dari nyonya sih enggak ada keberatan Bu. Kebetulan kalau saya pergi-pergi ya selalu ikut juga. Oh oke, gitu. dampingin terus selalu ya. Ikut. Tetapi ada satu hal bahwa saya pribadi, saya lebih banyak di belakang meja Bu. Oh oke. Jadi saya betul-betul menganut konsep kalau satu perusahaan, mau itu perusahaan multi level sekalipun direct selling seperti ini, sebenarnya itu perpaduan antara konvensional dan network ya Bu ya. Oh, okay. Sebenarnya kalau dari sisi perusahaan itu kan konvensional Bu. Saya menjalankan, jadi saya berlaku sebagai satu perusahaan di sisi perusahaan konvensional. Okay. Sedangkan networknya itu kan mitra-mitra kita yang menjalankan di lapangan. Oh, oke. Jadi istilahnya kan kita bagi tugas Bu. Saya hanya membackup para mitra gitu. Oh, siap. Jadi front end-nya itu harus mitra. Jadi tidak overlap Bu gitu jadi ya. Jadi jangan sampai perusahaan ini berlaku seperti mitra. Networker gitu. Okay. Nah itu. Jadi konsepnya seperti itu yang saya jalankan di perusahaan saya. Jam kerja Bapak jam berapa aja? Kalau jam kerja saya praktis ya Bu ya. Praktis mungkin sekitar 16 jam sehari. Yang maksudnya yang official standby di kantor? Di kantor ya sekitar jam kerja 8 sampai 10 jam di kantor. Oh 8 sampai 10 jam. Tapi walaupun begitu bangun tidur ya kerjaan juga di rumah. Setelah sampai kantor pulang sampai rumah juga tetap
ada pekerjaan tetap harus di depan harus, laptop. ya, Itu dari keluarga nggak ya. pernah ada masalah ya Pak ya? Nggak ada masalah. Awalnya Pak mungkin ada bertanya, kok udah di rumah masih buka laptop, masih kerja? Iya, sempat ada ya? Iya sempat ada, tetapi ya istilahnya kita pengertian. Kerjanya itu nggak sampai stres banget Bu gitu loh. Jadi agak nyantai gitu. Kalau weekend masih kerja? Gitu. Weekend kalau ada waktu duduk di depan komputer tetap Bu. Oh oke. Jadi kalau ke lapangan, konsep saya adalah kalau saya turun ke lapangan itu artinya bukan istilahnya berjualan Bu, tapi lebih bersifat ke motivasi, ya kan, ke motivasi, temu leader, mitra-mitra ketemu. Nah konsepnya seperti itu. Jadi saya hanya mau ketemu sama yang sudah mitra. Oh iya. Jadi kalau ya, yang belum ada batasan. Iya, jadi belum mitra ya mitra dulu lah gitu loh ya kan. Bisa ketemu ya. Baru kita saya mau kunjungi gitu Bu. Jadi istilahnya kalau berjualan biarlah teman-teman yang di lapangan yang berjualan. Toh kita juga sudah bagi kan Bu, konsepnya adalah ini bagiannya kerjaan perusahaan, ini bagian kerjaannya para mitra. Ya, jadi masing-masing jobnya ya. Jadi kita kembalikan dudukkan ke konsep awal lah gitu, bahwa itu adalah mitra gitu. Jadi kerja Bapak tuh Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat? Senin sampai Jumat kalau di kantor. Senin sampai Jumat di kantor, Sabtu Minggu weekend. Sabtu Minggu ya, tapi masih 24 hours buat tetap. Kerjaan. Kadang-kadang kan ada mitra dari daerah yang weekend datang, ya kita harus temui. Ya kan? Tapi dari keluarga nggak ada masalah ya kalau weekend harus keluar? Nggak ada masalah karena Nyonya mendampingi terus ya? Happy ya Pak ya kerja didampingi orang tersayang gitu kan? Iya. Ya salah satu salah satu upaya untuk menghindari kecurigaan kan. Karena kan kita tidak menutup mata lah. Internal affair itu di dunia kita itu kan kencang gitu kan. Iya kencang karena kan banyak hubungan orang-orang ramai ya gitu Bu ya. Dan itu juga kadang-kadang intens. Hubungan yang intens itu kan itu yang agak rawan kadang-kadang. Ketemu tiap hari, komunikasi hingga menimbulkan benih-benih kan. Walaupun kitanya biasa, ternyata dari lawan kita punya motivasi tertentu kan. Mungkin merasa diperhatikan, akhirnya merasa pemikirannya sudah jauh. Gitu. Iya betul. Itu sebenarnya tidak di dunia direct selling aja sih. Di semuanya. Dunia yang lain itu sama seperti itu. Betul. Cuma mungkin kalau kita kan industrinya lebih interaksi ke orang tuh ibaratnya people to people tuh everyday ya. Jadi komunikasi ya itu memang hal yang pasti sering dilakukan gitu. Tapi bahagia benar ya di saat seperti itu ada keluarga yang backup kita. Jadi paling tidak ya kita mau miring sedikit, istri ikut. Gitu kan. Pernah apa bermasalah sehingga akhirnya menjurus ke hal-hal yang hampir lah kurang lebih gitu. Sampai sejauh ini belum Bu. Dan mudah-mudahan tidak lah Bu. Semoga jangan ya Pak. Kan kadang tuh suka ada leader yang nekat kan ngerasa mengidolakan manajemennya, ini bagus banget gitu kan. Jadi akhirnya kayak mendewakan gitu, berusaha dekat. Pasti itu ada lah ya kayak gitu. Pasti ada. Jadi kalau kita dudukkan persoalan jadi ke profesi aja Bu, ya kan, ke profesional gitu. Tapi tidak merespon ya Pak ya? Iya. Ya tetap senyum Bu. Kan responnya tetap senyum walaupun deg-degan. Ntar gimana lagi. Iya tetap senyum. Gitu. Pasti pernah ya namanya rumah tangga ya Pak. Ada bantu sandungan. Ada perasaan dari istri yang kan udah apa aku bilang gitu kan. Kan jangan terlalu perhatian. Kan biasanya namanya perempuan, saya perempuan istri juga gitu kan. Betul. Kadang suka ada penilaian yang seperti itu sih ke pasangan. Itu Bapak mengantisipasinya gimana Pak? Saya enteng-enteng aja sih Bu, gitu, ya kan. Jadi memang saya tidak bukan tipikal orang yang suka membantah juga, ya kan. Tapi ya saya jalankan begitu aja, gitu. Jadi enggak pernah menjelaskan kasih penjelasan yang terlalu detail ya saya enggak gitu. Jadi percaya syukur, enggak ya derita lo gitu. Gitu. Jadi jalan aja gitu Bu. Jadi enak lah ya, happy family, happy management gitu ya. Iya Bu. Kayak ini di meja saya nih ada beberapa produk Bapak nih. Ada Maxi, ini apa? Ya Maxi itu suplemen untuk tanaman Bu. Oh suplemen untuk tanaman. Bukan untuk manusia ya Pak? Iya. Ini untuk manusia? Kalau ini untuk manusia. Oke. Ini juga, ini basic produk Bapak tuh apa sih? Basicnya apa? Sebenarnya saya sekarang key produknya adalah ini Bu. Ini minuman
Minuman kolagen sebenarnya Bu. Oke. Ini dua ini minuman kolagen. Kopi. Tapi rasa kopi gitu. Oke. Kasih cita rasa kopi. Jadi memang di lapangan orang bilang ini minuman kopi ya kan. Tapi sebenarnya ini adalah suplemen yang dikasih kopi gitu. Oke. Sehingga konsepnya kita adalah kita membuat satu produk untuk kesehatan, tapi orang enjoy dengan mengkonsumsi itu. Gitu. Oh, oke. Manfaatnya untuk apa, Pak? Kolagen ya untuk kulit, untuk tulang. Biasanya kan orang taunya untuk kulit. Ya. Ternyata kolagen kan juga bagus juga untuk tulang, untuk persendian ya. Bahkan untuk kualitas tidur juga bagus. Nah, itu kolagen. Tapi terlepas dari kolagen kita ada kandungan lain lagi seperti habatus sauda, ginseng, ada garam. Garamnya kita pakai garam bambu dari Korea. Ya, garam bambu, ekstra kopi, ada madu juga, coklat bubuk. Oke. Ini best seller perusahaan Bapak ini ya? Iya, key produk kita ini sekarang unggulannya seperti ini Bu, yang produk ini. Kalau yang ini produk apa? Ini sama. Ini sama persis sebenarnya, cuman ini kandungan kolagennya lebih banyak. Oh, oke. Kandungan kolagen. Kopi juga beda? Rasa kopi juga. Rasa kopi juga, cuma ini lebih banyak kolagennya. Jadi ini otomatis lebih premium lah. Gitu. Harganya pun beda ya? Harganya pun lebih mahal. Oh, oke. Lebih mahal. Dan ini manisnya kurang Bu. Kadang-kadang kalau orang minum ini kan gulanya lebih banyak. Kita pakai gula aren. Terlalu manis kan orang takut juga. Iya. Kemudian kalau yang kolagen ini kita kurangin gulanya, kita tambah kolagennya gitu. Tapi kalaupun mau pengen lebih manis bisa ditambah gula. Boleh. Tapi ya saran saya sih tidak usah konsumsi terlalu banyak gula Ibu gitu. Ini buat tanaman? Buat tanaman Bu. Yang buat tanaman cuma ini aja satu? Ada 3. Ada 3, ada ini, 2 lagi ini untuk tanaman Bu. Nah ini untuk tanaman juga. Jadi ini konsepnya ini kita lebih banyak isinya, ini adalah pupuk hayati. Jadi kalau pupuk hayati itu isinya banyak mikrobanya Bu dalamnya. Oh banyak mikrobanya justru. Jadi ini kita adalah suplemen untuk tanaman. Jadi kalau di lapangan itu saya mengkampanyekan bahwa ini adalah untuk menambah nafsu makan daripada tanaman itu. Jadi bukan makanannya Bu ya. Iya. Tapi membuat tanamannya lebih enak, lebih nyaman, sehingga makannya lebih lahap. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi bukan pengganti makanannya, tapi hanya sebagai suplemennya. Ini saya lihat juga bisa buat septic tank juga. Iya, itu karena isinya mikroba Bu. Dia untuk menghancurkan. Jadi seperti ada pupuk kandang ataupun kompos. Ini mikrobanya membantu penguraiannya dibantu dengan produk ini. Itu dan penjualan apa enggak susah Pak? Karena kan ngejualnya berarti kan ke orang yang punya tanaman di rumah punya tanaman. Jadi memang kalau kita menjual pupuk itu praktis lebih sulit daripada menjual minuman seumpamanya. Karena kalau tanaman itu kan kita berikan produk ini, dia merasa lebih sehat kan dia nggak bisa ngomong. Harus kita tunggu hasilnya mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lihat hasilnya bagus baru kita yakin itu kan bagus ya. Tetapi kalau manusia kan kalau dia minum ini mungkin sehari 2 hari sudah bagus kondisinya kan langsung bisa repeat. Oke, benar juga sih seperti itu. Jadi kalau untuk tanaman itu saya pikir ini ada produk yang produktif Bu istilahnya. Kalau saya istilahkan, itu istilah dari saya aja sih Bu. Produk yang produktif, jadi produk yang bisa menghasilkan produk. Untuk mitra-mitra kita di lapangan. Jadi kalau untuk tanaman ini, biasanya kalau kita menjual itu tidak mudah, ya kan? Karena lama prosesnya. Makanya ini kita masuk ke maintenance produk gitu. Jadi dia setelah dipakai, tetapi jualnya susah. Tetapi kalau petani sudah pakai sudah bagus, itu dia untuk melepaskan ini juga susah. Jadi melekat Bu. Jadi lebih loyal gitu konsumennya. Berarti karena kategori produk Bapak dari pupuk buat tanaman dan buat orang gitu ya. Berarti ini target Bu yang buat pupuk ini siapa Pak? Apa petani? Petani Bu. Petani. Jadi ada Bapak juga punya mitra? Petani. Iya, mitra petani. Kemudian minimal mereka berjualan ke petani juga. Lebih banyak di situ. Kalau untuk hobi agak kurang Bu.
Susah nggak sih Pak grow up-nya dengan jenis produk yang menurut saya unik ya? Sulit. Ya? Ini sulit. Makanya itu jual pupuk ini sulit Bu. Oleh sebab itu kita kombinasikan karena ada ini yang cepat. Ya kan, penetrasi pasarnya lebih cepat. Ya kan. Nah, kalau pupuk agak lambat. Jadi untuk bertahan hidupnya dari produk-produk yang lebih cepat Bu. Memang ciri khasnya Dilam ini ya produk seperti ini gitu ya Pak? Iya, strateginya ini lokal itu, kan? Bu. Lokal Bu, lokal. Jadi kita kembangkan produk-produk lokal semua. Kenapa Bapak nggak coba produk yang kurang lebih kayak coba kosmetik, skincare? Kenapa Bapak tertarik ke pupuk dan ke suplemen? Iya, kalau skincare juga kita ada Bu. Tetapi juga saya menyadari bahwa pupuk dan skincare untuk memasarkan juga tidak mudah. Karena itu perlu waktu ya Bu ya. Orang coba ya. Kalau untuk suplemen yang lain seperti minuman ini beverage, food and beverage ya Bu ya. Kita masuk kategorinya itu. Tetapi ini suplemen juga ini akan lebih mudah diterima di lapangan. Kita masuk ke produk satu lagi Bu. Saya sedang mengembangkan jamu Bu. Jamu untuk? Jamu. Jadi mereknya kebetulan Jamo. Mereknya Jamo. Jamo. Tapi sebenarnya isinya sama dengan jamu Bu. Sama seperti jamu. Jadi produk ini memang sengaja kita buat semirip mungkin dengan jamu, tapi jamunya jamu modern Bu. Kan kita tahu sekarang jamu kan banyak ditinggal orang Bu. Karena kenapa? Karena jamu itu kita tahu itu jamu itu sehat, baik untuk kesehatan, tetapi rasanya tidak enak. Iya. Ya kan? Jadi sehingga generasi yang semakin kesini semakin berkurang. Komposisinya apa aja Pak jamu ini? Campuran? Ya, kalau ini dia ada kolagen juga. Jadi basisnya kita memang minuman semua banyak kan kolagen semuanya Bu ya. Berarti basic produk Bapak semua kolagen. Kolagen. Ya? Tetapi ini contohnya ada jahe merah. Ada kukurmin. Kukurmin itu dari temulawak. Ataupun kunyit ya. Itu ambil dari situ. Kemudian ada juga habatus sauda, ada juga ekstrak buah dan sayur di sini. Jadi ini juga kandungan fibernya tinggi. Jadi jamu ini memang seperti ini kuning Bu, seperti kita mau minum jamu, tapi ya kita buat jamu ini jadi enak, rasanya kekinian sehingga bisa diterima oleh. Khasiatnya apa? Khasiatnya pertama dia ada kolagen Bu, seperti yang tadi yang sudah kita jelaskan. Kemudian dia ada lagi seperti ini, dia ada jahe merah, ada kukurmin untuk daya tahan tubuh itu bagus, ya kan. Kemudian ada lagi ekstrak buah dan sayur untuk pencernaan bagus, ada fiber juga di situ, ada prebiotik di situ. Jadi lebih banyak untuk pencernaan, tapi untuk kulit, untuk tulang juga bagus. Pokoknya fungsinya tuh secara general buat kesehatan badan lah ya. Betul Bu. Betul. Ada dua rasa atau satu? Ada dua rasa. Dan di dalam perjalanan kita akan kembangkan lagi Bu. Dengan rasa-rasa yang berbeda. Dan ini juga kita siap mendukung konsep pemasarannya dengan kios Bu. Dengan kios. Jadi istilahnya kita nanti menciptakan lebih banyak seperti orang jualan pakai gerobak gitu ya. Kios gerobak gitu ya. Booth begitu ya, sehingga membuka usaha juga Bu ya, menciptakan lapangan kerja. Tapi kan tetap yang harus jualan harus member kan? Iya harus member. Kalaupun tidak member ya enggak apa-apa juga Bu. Seandainya contohnya saya sekarang sedang mengembangkan konsep begini Bu. Seandainya saya punya modal nih, ya kan? Saya masuk ke Viraxis, saya beli booth ini, ada saudara saya yang tidak kerja seumpamanya ya kan, saya bisa berikan booth ini untuk dia usaha. Iya enggak, maksudnya kan karena kan kita kan terkait dengan peraturan untuk direct selling kan. Kita kan enggak boleh konvensional. Tapi otomatis atas nama saya harus mitra dulu. Iya itu. Tidak jual bebas gitu. Iya poinnya itu tadi kan si pemilik booth ini kan tetap harus si mitra kan. Betul. Yang melakukan penjualan ini kan si mitra tentunya kan. Iya mitra. Jadi atas nama mitra dia berjualan. Betul. Jadi mudah-mudahan dengan setelah balik modal ini kan bisa saya hibahkan kepada saudara saya yang nganggur gitu istilahnya seperti itu. Bagus sih Pak, ide-ide jadi yang konsepnya bagus seperti itu. Tapi omsetnya itu ya masuk ke dalam sistem.
Oke. Bagus sih Pak, idenya luar biasa. Nah ini pertanyaan saya adalah, ini kan produk Bapak masuk kategori unik ya menurut saya. Kayak pupuk buat tanaman, kemudian buat manusia kayak kolagen rasa kopi, kemudian ada lagi jamu gitu kan. Nah ini tuh yang punya ide, maksudnya apa ya, membuat karakteristik produk perusahaan Bapak itu seperti ini tuh siapa Pak? Idenya siapa? Bapak pribadi kah? Atau Bapak punya bisnis development kah? Atau atau cita-cita Bapak mungkin? Ini kan saya lihat UMKM semua ya. Sebenarnya saya ini bukan orang network Bu sebenarnya. Saya orang konvensional sebenarnya. Saya suka develop gitu loh. Develop ya kan. Dan saya suka memikirkan gitu jaringan apa segala macam Bu. Saya sebenarnya seperti pengamat lah gitu. Ya kan. Nah, tapi dengan perjalanan waktu itu akhirnya saya memahami gitu Bu. Bahwa network seperti apa. Jadi ada pemikiran saya sampai saya bisa memikirkan bahwa produk ini akan mudah diserap oleh pasar atau tidak, ya kan? Nah, jadi dasarnya dari situ seperti jamu, ya kan? Kenapa jamu itu menurun peminatnya kan? Artinya tidak enak gitu semuanya. Nah, hal-hal seperti ini ya jujur saya katakan bahwa ini adalah saya memikirkan itu. Berarti memang yang menginovasi Bapak sendiri. Karena kalau saya lihat nih hobi Bapak tuh olahraga kan. Dari mulai pingpong, tenis, sepak bola, golf gitu ya. Jadi memang kayaknya memang Bapak tuh mengkarakterkan diri Bapak tuh untuk selalu hidup sehat. Iya betul. Sehingga mungkin pada saat Bapak aktivitas ketemulah ide-ide seperti ini. Karena misal gini ya, kita ambil contoh ya. Satu pimpinan perusahaan dia misalnya suka dengan hal-hal dengan perempuan lah katakan suka makeup, otomatis dia pasti akan fokus produknya ke makeup dekoratif. Misalnya dia dengan kulit lah, dengan badan yang bagus, pasti ke skincare. Nah kalau saya lihat dengan kondisi ini Bapak pupuk buat tanaman, kemudian Bapak ada kolagen rasa kopi, ada jamu juga. Ini kan unik Pak, ini unik sekali produknya ya. Ternyata memang Bapak unik juga gitu kan. Pemikiran Bapak tuh masuk kategori unik gitu. Memikirkan kayak jamu kenapa pahit. Kenapa orang gak suka karena pahit. Bapak cari solusi supaya gak pahit bagaimana. Gitu ya kalau saya tangkap seperti itu. Betul Bu. Jadi untuk mewujudkan produk-produk seperti itu ya saya tentu ada dibantu oleh tim. Gitu ya. Cuma ide kan. Ide awalnya. Yang mahal ide loh Pak. Betul. Gue jualan apa ya lagi main bulu tangkis. Apalagi ada satu lagi Bu. Di sini sebenarnya ada. Ini unik juga, produk unik dan saya lihat di pasaran juga belum ada. Ini sebenarnya Bu, ini bentuknya tablet ya, cube gitu loh. Chewable. Sebenarnya ini Bu, tapi dipadatkan jadi seperti permen sehingga orang. Jadinya permen. Jadi seperti permen. Jadi orang. Permen karet ya? Permen karet bukan? Bukan. Jadi hanya bubuk. Ibu tahu bubuk kopi gitu seumpamanya ya? Bubuk kopi, bubuk seduhan itu dipadatkan sehingga menghasilkan produk seperti ini. Itu permen. Ini tinggal kita makan. Jadi rasanya rasa kopi ini. itu. Boleh dicoba Bu ya. Boleh. Kayak salah satu permen yang rasa kopi ya. Ada rasa kopinya. Kayak apa? Kopiko. Tapi asin-asin gitu ya Bu ya. Memang kita spesialitinya di garam juga Bu. Pakai garam. Ini gak bikin batuk berarti ya? Keren loh. Jadi permen, ada kolagennya, rasa kopi. Rasa kopi. Ada kolagen, rasa kopi. Ada ginsengnya juga di situ. Terima kasih nih Sita buat saya. Terima kasih. Enak Pak. Iya. Enak juga Ibu ya. Nah ini salah satu produk yang inovatif. Gitu. Dan kita memikirkan itu Bu. Untuk hal-hal seperti itu. Jadi oleh sebab itu saya tadi katakan bahwa saya lebih banyak di belakang meja Bu sebenarnya. Inovasi ya Pak? Inovasi. Sebenarnya saya tidak terlalu suka hingar-bingar sebenarnya. Ya jadi jiwa saya seperti itu. Saya lebih jiwa pemikir kayaknya Bapak. Untuk berarti ini produknya bukan produk sembarangan ya. Karena ini melalui pemikiran yang dalam. Yang dalam Bu. Betul-betul dalam. 1 tahun Bapak bisa, udah berapa tahun sih perusahaan bilang? Praktis sudah lebih 3 tahun Bu. Secara officialnya Bu ya, 4 tahunan lah. Tetapi sebenarnya sebelumnya juga saya sudah mulai aktif di tahun 2016 Bu. 2016, tapi waktu itu
karena teman itu di Singapura dia bangun perusahaan ini, kemudian dia minta saya untuk kembangkan di Indonesia. Saya waktu itu lihat cara sistem kerjanya beda dengan kita. Nah akhirnya 2018-an saya minta sama mereka bahwa saya harus mandiri gitu loh, untuk membuka perusahaan ini. Jadi ini bukan PMA jadinya. Sehingga dengan menggunakan sistem yang ada, saya develop lah produk-produk yang dari lokal ini, Bu. Oke. Ini perusahaannya PMA ya Pak, saya lihat ya? PMDN. Oh dulu awalnya PMA? Awalnya PMA. Kemudian udah berubah jadi PMDN? PMDN. Karena ada ketidakcocokan Bu di situ. Dengan konsep yang berbeda tadi, yang enggak. Konsep. Oke. Konsep yang berbeda. Berarti 2016 baru mulai grow up ya? Sebab saya pikir ini kan perusahaan binary Bu, kita menggunakan sistem binary. Saya lihat dan kembali lagi saya sebagai pengamat Bu, saya lihat perusahaan binary umumnya tidak bisa bertahan lama. Ya, karena kenapa? Karena banyak kelemahan-kelemahan di sistem edukasi di binary. Sebenarnya sistem edukasinya bukan di binary-nya Bu. Jadi konsep binary adalah dibuat agar mitra itu lebih mudah untuk menjalankan. Nah kalau mitra untuk menjalankan kenapa lebih mudah? Karena kakinya hanya 2. Tetapi aplikasi teman-teman di lapangan banyakan itu diarahkan untuk mengambil paket lebih banyak gitu. Sehingga banyak paket usaha yang dijalankan. Sehingga kakinya jadi banyak. Iya paham. Nah itu juga yang membuat yang terjadi katakanlah di Singapura. Asal muasalnya saya bangun perusahaan ini. Di Singapura tuh mereka konsepnya adalah menjual titik. Oke. Sehingga karena tidak fokus itu akhirnya perusahaan pun kebanyakan binary tidak bisa tahan lama. Oke, berarti ini jadi kembali lagi yang di Singapura itu Viraxis juga atau perusahaan lain? Viraxis namanya Bu. Berarti Viraxis ada di Singapura dan Indonesia? Ada, di Singapura ada di Indonesia. Oke, beda produk ya? Beda produk, sistemnya hampir sama, tapi kita agak berbeda sedikit Bu. Bapak masih partner yang di Singapura juga atau beda? Sudah. Kita mandiri Bu. Oh udah mandiri ya? Kita sudah mandiri. Oh yang di Singapura juga pakai brandnya Viraxis juga? Viraxis juga, dengan sistem yang hampir sama. Gitu. Oke. Karena kita sistem pengembangan, ini terbukti bahwa kita selama pandemi itu kita bisa bertahan Bu. Kalau yang di luar negeri kan mereka tidak bisa bertahan. Gitu, akhirnya mereka menurun, tapi karena pandemi lah, waktu itu kita memang posisi sudah di bawah Bu ya. Sehingga waktu pandemi pun kita malah naik. Karena jadi tertolong dengan pandemi ya? Tertolong dengan pandemi. Apa Pak yang jadi best seller selama pandemi itu apa? Di yang hijau ini Bu. Oh ini, si kopi ini ya? Kopi ini, pusat kopi ini. Itu yang menjadi, membuat kita bertahan dan malah naik Bu. Di masa pandemi itu. Kalau boleh tahu Bapak punya berapa top leader? Top leader ya Bu ya? Kita kalau top leader tuh kita pakai sistem peringkat ya Bu ya. Ada saya... Karena Viraxis saya singkat F Bu. F1, F2 peringkatnya F3, F4. Paling tinggi F4? F5. Oh F5 paling tinggi. Tapi yang paling tinggi F5 belum ada Bu. Oh belum ada. F4-nya ada 1 orang. F3-nya ada 6 orang. F2-nya ada 50-an orang. Oh, oke. Jadi kalau F2 sudah lumayan sih Bu. Total member aktif itu berapa? Member aktif kalau saya lihat dari sistem sih member aktif sekitar 3.000 4.000 ya. Yang aktif ya Bu ya, enggak banyak. Tapi kalau dari total member mungkin udah puluhan ribu juga. Oh kalau total member puluhan ribu ya. Cuma yang aktif 3.000 dan 4.000. Average income si top leader ini yang tadi Bapak bilang dari F2, 3, 4 itu average-nya berapa kira-kira? Kalau F3 tuh average-nya sampai sejauh ini mungkin F3 itu sekitar 50-an lah Bu sebulan. Oh lumayan ya, lumayan banget itu. Kalau paling tinggi F4 berarti ada 1 orang. Itu yang 1 orang itu sudah berapa kira-kira Pak penghasilan? Iya 100 lebih lah. 100 lebih ya, lumayan banget. Kurang lebih. Kalau income perusahaan Pak, ya? Income perusahaan nih. Average-nya aja gitu kan. Income perusahaan setelah pandemi kan mulai growing nih. Pasti ada titik cerah kan. Itu
Tapi memang kita masih di bawah ya Bu, posisi masih di bawah. Jadi semua perusahaan itu pas sekarang rata-rata memang masih start growing ya, karena kan ya itu pandemi kan bikin hold semuanya. Iya. Karena saya membuat perusahaan itu ataupun menjalankan perusahaan ini dengan sedikit agak konservatif Bu, ya kan, agak konservatif. Jadi tidak sampai cepat naiknya Bu, ya kan nggak seperti perusahaan-perusahaan lain yang begitu cepat naik, kadang-kadang cepat naik juga cepat turun juga Bu. Iya. Karena kan kalau kita namanya perusahaan, kalau kita mau besar kan kita basisnya harus kuat. Iya betul. Ya kan sistem segala macam, distribusi segala macam tuh harus bagus. Kalau sistem tidak mendukung, ya kan kita terjadi ledakan, ya kan, dan akan rontok dengan cepat. Istilahnya seperti itu. Sengaja ya. Slowly bukan but sure. Jadi kita ikuti saja, ya kan. Kita tidak terlalu banyak mengadakan promo-promo ataupun membuat perusahaan ini cepat growth gitu ya, cepat omsetnya gitu Pak. Nah itu kita lebih ke konservatif gitu. Jadi mohon maaf Bu, kalau untuk pendapatan segala macam ya memang masih kecil lah gitu untuk industri kita ini. Nah, persentase Pak sebelum pandemi dan setelah pandemi itu kan katanya mengalami kemajuan. Itu berapa persen Pak persentase income-nya? Dari kalau sebelumnya itu kan ada terjadi kenaikan sekitar 100%-an Bu. Karena memang kan saya katakan kita posisinya di bawah Ibu ya. Tapi grow-nya begini Bu gitu. Grow-nya naik gitu. Tapi pasti naik gitu ya. Pasti cuma memang agak gitu slow kan. gitu ya. Agak slow ya itu. Untuk menghindari tadi ya Pak, naik cepat turun cepat. Karena yang seperti tadi saya katakan salah satu alasan kenapa binary itu tidak bertahan lama karena itu juga bukanlah banyak melakukan promo. Ya kan kalau saya itu terinspirasi dengan teman kita yang sudah perusahaan sudah eksis sudah lama Bu. Ya kan mereka itu kita lihat barang-barangnya tuh jarang terjadi undercutting price, ya kan. Sekarang yang jadi permasalahan di multi level marketing atau direct selling itu kan undercutting price Bu, betul, ya kan. Betul. Sering juga dikeluhkan oleh teman-teman di lapangan, ya untuk perusahaan-perusahaan yang lain, ya. Tapi kalau di perusahaan kita ya undercutting price ada, tetapi tidak sehebat seperti yang lain Ibu ya. Karena kenapa kita tidak lakukan promo-promo, ya kan. Jadi kadang-kadang kan orang membuat satu perusahaan kan begitu bangun satu perusahaan mau cepat naik. Sehingga balik lagi tadi income-nya perusahaan itu kan cepat naik tapi cepat juga hilang gitu. Keren sih, triknya luar biasa. Jadi konservatif ya, slow but sure. Jadi saya memang termasuk orang yang tidak suka flexing Bu. Ya kan, kita tidak suka flexing. Jadi saya juga ajarkan kepada teman-teman di lapangan, mitra-mitra itu jangan flexing gitu, jangan dilakukan, jadi istilahnya jangan memaksakan diri lah, ya kan, untuk sesuatu hal yang tidak bisa bertahan lama gitu, ya kan. Nah, selama Bapak dari 2016 lah mulai growing, itu ada permasalahan nggak dengan instansi terkait, Badan POM kah, perdagangan kah, pernah nggak ada kendala? Ada banyak kendalanya Bu, ya kan, banyak kendalanya. Tetapi ya kita lihat positifnya aja Bu. Over testimoni kena nggak Pak? Ya? Over testimoni kena? Enggak pernah. Enggak pernah ya? Enggak pernah, karena ya itu begitu. Nanti kadang-kadang kan kalau testimoni over testimoni kan bukan dari perusahaan Bu, kadang-kadang dari orang lapangan. Cuma kan yang kena imbasnya perusahaan. Imbasnya kan? Perusahaan kan, balik lagi perusahaan. Tetapi begitu ada yang over testimoni, saya selalu tegur. Ya kan, selalu tegur. Itu yang kita bisa lakukan Bu, kontrol. Nah itu masalah di lapangan dengan instansi ya istilahnya balik lagi ketemu masalah ya masalah waktu kepengurusan awal, tapi dalam perjalanan sudah nggak pernah ada masalah gitu. Oke. Ya luar biasa nih Pak ya. Viraxis sudah berapa tahun Pak jadi anggota APLI? Sudah 3 tahun ya jadi anggota. Apa sih yang Bapak dapat dari APLI? Benefit apa yang Bapak dapat dari APLI? Ya dari APLI minimal itu ada satu nilai jual untuk kita Bu. Ya kan APLI, ya kan ada satu nilai jual. Jadi di lapangan pun kita selalu membanggakan APLI Bu ya. Iya, terima kasih. Gitu, membanggakan APLI selalu kita kampanyekan, itu nilai jualnya di situ. Jadi ada manfaatnya juga ya Pak. Ada manfaatnya minimal itu. Iya. Tapi ada juga sebenarnya harapan-harapan saya ya tempat kita bersandar Bu. Siap. Ya kan kalau
kita ada kesulitan atau apa, ya kan. Nah disitulah karena kita ada Apli, mungkin bisa lebih ringan gitu. Bu, kalau ada update peraturan terbaru juga ya Pak, langsung diberitahu betul, ya. Betul. Ya, ada tempat mengadu lah Pak ya. Kalau diusulin pemerintah, instansi bisa ngadu ke Apli gitu kan. Iya betul. Coba ya, jadi, perusahaan anggota Apli yang lain. Harapan saya juga kepada Apli agar betul-betul menjaga anggotanya, menjaga marwahnya Bu ya. Itu yang penting Bu gitu loh. Jadi mudah-mudahan kita bisa tetap berbeda dengan yang lain contohnya Bu. Ya Amin. Kan bahwa harus Pak. Bahwa kita anggota Apli, bahwa kita sudah aman di sini gitu istilahnya. Jadi ada perusahaan yang memang sudah anggota Apli berarti sudah bagus lah intinya seperti itu. Betul, ya kan. Betul. Harapannya seperti itu Bu. Jadi tetap juga kita di lapangan kita bisa kampanye ya kan, bisa jadi nilai jual untuk kita. Ya Bu. Iya. Bapak tuh kalau ada motivasi ke member Bapak tuh apa sih yang Bapak fokusin? Apakah tentang money game, hati-hati dengan money game, hati-hati dengan investasi ilegal? Oh iya tetap itu sekarang kan sedang marak Bu ya. Iya Pak, tadi namanya tuh di baju Bapak ujungnya ada tuh. DNA, ini gitu. Ya bukan yang ramai kemarin kan? Oh gitu. Bukan. Ya jadi ya sekarang kan memang katanya zaman teknologi Bu, ya kan. Lebih banyak orang, anak-anak muda banyak yang mengkampanyekan soal teknologi bahwa itu kalau jualan produk susah gitu kan. Jualan ini kan gampang gitu kan, menghasilkan banyak uang atau apa. Tetapi mau sampai kapanpun saya pikir jualan produk itu tetap masih ada Bu, ya kan. Hanya kita berjualannya dengan cara seperti apa. Nah kalau untuk investasi, mohon maaf aja Bu ya, itu lebih banyak saya ketemu di lapangan tuh teman-teman yang melakukan ikut-ikutan, itu terjadi menghancurkan daya juang gitu loh istilahnya. Tadinya dia menjalankan direct selling dengan produk, dengan perjuangan yang begitu gigih ya kan. Kemudian karena ada yang lebih nyaman gitu, duduk manis dapat uang itu istilahnya, sehingga mematahkan dia pun menghancurkan dia punya semangat juang. Nah itu yang saya sayangkan sih sebenarnya Bu, ya kan, bahwa teman-teman di lapangan banyak yang jadi turun dia punya semangatnya. Iya, tergoda lah ya. Tergoda, ya terlepas daripada kerugiannya atau apalah gitu kan. Sebenarnya kan tidak ada sesuatu yang bisa duduk manis dapat uang kan Bu. Betul. Sebenarnya nggak ada seperti itu, ya kan. Mau kalaupun memang ada kesempatan itu mungkin nggak jatuh ke tangan rakyat kecil lah istilahnya. Betul, ya kan. Kalau ada kesempatan yang bagus pasti sudah diambil dari kalangan orang-orang pinter, gitu. Ya kan, orang-orang yang berkemampuan, investor, ya kan, pasti sudah diambil lah. Nggak mungkin bisa jatuh sampai ke rakyat kecil, ya kan. Nah kalau yang bisa jatuh ke rakyat kecil artinya itu berarti memang sudah reject kan Bu. Ya sudah buangan dari atas, ya kan. Orang atas nggak mau, investor nggak mau, ya kan, orang-orang pinter nggak mau, yang mau ya. Akhirnya mohon maaf nih tanda kutip orang dibodohin gitu kan. Betul. Bapak nih NKRI banget ya. Jiwanya luar biasa. Pasti. Pemirsa kita sudah ngobrol panjang lebar dengan Pak Jayadi Dilam ya. Ini luar biasa, beliau visi misinya dengan keunikan produknya, keunikan pola pikirnya yang menurut saya amazing ya. Bahagia sekali. Saat ini masih ada orang-orang seperti Pak Jayadi Dilam gitu kan. Luar biasa, pemikirannya lebih ke merakyat ya Pak ya. Iya pasti. Terus produk juga mengutamakan UMKM gitu. Menjelang sesi terakhir kita, saya pengen Bapak kasih petuah lah ibaratnya. Ya apa sih, ya sepatah dua patah kata buat teman-teman pelaku bisnis direct selling, buat para mitra Bapak dan seluruh mitra perusahaan lain anggota Apli. Silakan Pak, pesan-pesannya gimana sih kita bisa bertahan gitu kan, gimana sih jadi mitra yang baik, apa sih harapan perusahaan? Saya rasa harapan Bapak sama seperti top manajemen perusahaan lain terhadap mitranya. Silakan. Betul. Oke, untuk teman-teman kita di lapangan ya, mitra Viraxis memang sudah dari Sabang sampai Merauke ya. Terutama juga untuk para networker yang lain ya. Pesan saya hanya bahwa
tidak ada makan siang yang gratis. Tidak ada pekerjaan yang sangat mudah bisa menghasilkan banyak hasil untuk kita. Ya, sebenarnya kalau kita jalankan di direct selling, ya, investasi terbesar kita adalah waktu kita sebenarnya. Bukannya uang untuk bergabungnya, untuk beli produknya itu jauh lebih kecil daripada waktu yang sudah kita dedikasikan untuk di direct selling. Jadi pada kesempatan ini saya berpesan pada teman-teman bahwa kita jangan buang-buang waktu kita. Jadi istilahnya kita kalau mau menjalankan satu usaha, ya, kita betul-betul harus teliti, ya, harus betul-betul memahami bahwa usaha ini untuk jangka panjang atau hanya sekedar jangka pendek. Kalau untuk jangka pendek kita hanya bisa melewati waktu saja untuk kehidupan sehari-hari saja, saya pikir kita tidak perlu jalankan di direct selling. Mungkin kita bekerja seperti biasa pun sudah bisa melewati hari. Harapan kita menjalankan direct selling adalah untuk masa depan yang lebih baik, ya. Harapan kita untuk menjalankan direct selling adalah mendapatkan income yang lebih, ya, lebih cepat mendapatkan hasil gitu, ya, dan lebih jangka panjang. Jadi betul-betul kita harus selektif memilih perusahaan-perusahaan yang dapat bertahan jangka panjang. Kira-kira seperti itu pesan dari saya, Bu. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya maksudkan. Itu, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Jayadi Dilam ya dari PT Dilam Natura Abadi. Terima kasih sudah bersedia duduk di kursi panas, berdiskusi, berkeluh kesah ya tentang semua hal, dan satu kehormatan buat saya bisa podcast bareng Bapak. Sekali lagi pemirsa, semoga apa yang disampaikan Bapak Jayadi hari ini dapat bermanfaat buat kita semua dan semangat pagi. Terima kasih.